Tadi sebelum break saya menjanjikan bahwa banyak sekali dari kisah-kisah yang ada di studio ini ternyata penyakit muncul karena tingkah pola kita, akhlak kita kepada orang tua. Apa saja Ustaz ya? Bisa bilang beberapa saja? Banyak Banyak. sekali sebenarnya. Karena di sini saya akan bercerita untuk tidak menakuti, tapi karena saya termasuk salah satu praktisi itu yang betul berhadapan dengan orang-orang yang sering bermasalah dengan penyakit, saya akan bercerita. Sebenarnya penyakit yang mengenai seorang anak karena durhaka pada orang tua itu sebenarnya banyak sekali. Dari mulai nanti matanya yang buta, dari nanti yang sesak nafas, dari nanti gagal ginjal, dari jantung, dari gula darahnya tinggi, itu semuanya bisa. Dan semuanya biasanya di bawah usia 45 tahun. Itu dosa kepada orang tua. Itu dosa kepada orang tua. Jadi kebanyakan kalau ibu-ibu di bawah usia 45 tahun sering sakit ini ya itu kebanyakan pasti berhubungan dengan orang tua. Kalau di atas 45? Kalau di atas 45 rata-rata dengan pasangan. Rata-rata ya, bukan berarti tidak dengan orang tua. Rata-rata. Ya, pantesan kemarin ada yang mata saya jadi kabur ini maka Ustaz tanya kepada orang tua bagaimana? Itu salah satunya. Itu salah satunya memang. Jadi kalau momennya dosa pada orang tua, kalau seorang itu terkena kanker, itu sangat bahaya. Biasanya kankernya agak sulit diobatin. Agak sulit betul. Apalagi kalau dia marahnya kontinu. Bertahun-tahun itu marahnya kontinu dengan orang tua. Nah ini yang agak sulit diobati oleh teman-teman dokter. Betul. Tapi kalau memang itu kankernya disebabkan karena marahnya dengan pasangannya, dengan suami, atau dengan istrinya, insya Allah kemungkinan besar 50-50, 50%, 50%. Itu dengan suami. Karena memang saya meneliti seperti itu. Kalau dengan orang tua sulit. Apapun kalau dengan orang tua sulit. Dia kena radang otak umurnya berapa? Di bawah 45. Saya hanya lihat orangnya, oh dia emosional, satu lagi. Yang kedua adalah dia tidak bisa dinasihatin. Orang ini bisa meninggal. Kalau saya melihat bukan, ya ini prediksi aja, tetapi memang kenyataannya seperti itu. Ya. Orang ini kena apa? Kena kanker serviks. Lihat orangnya, orang ini susah dinasihatin. Umurnya masih 30-an. Ini pasti urusannya dengan orang tua. Orang ini nggak akan sembuh diobatin. Nggak bisa. Ya. Nggak mau diobatin dimanapun nggak bisa. Kecuali dengan permintaan Kecuali dengan mohon ampunan kepada Allah Ta'ala, tahu kesalahannya di mana, kemudian minta maaf sama orang tuanya setiap hari, setiap saat. Di situ saya bukan bilang di situ ada kesembuhan, tidak. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan untuk sembuh. Nah, itu saya. Nah ini memang sulit dan menakutkan, tetapi yang menakutkan ini nanti semudah-mudahan bisa menjadikan kita kembali ke jalan Allah. Iya kan? Punya ilmu kebal, itu langsung aja bilang itu musyrik, udah titik. Ya. Musyrik itu kalau besok itu mau meninggal bertaubat nggak diterima taubatnya, banyak ayatnya, baca aja sendiri. Kan gitu aja ya, harus tegas. Ilmu penglaris nggak boleh itu musyrik. Loh ini kan dari Pak Kiai, nggak sama aja. Emang Pak Kiai bisa memberikan rezeki kepada orang. Dilihat aja beliaunya sendiri, mohon maaf ya. Tapi ketika dosa kepada orang tua harus ada dua arah permintaan maaf. Iya, kepada Allah Ta'ala, karena catatan dosa kita kepada Allah, habluminallahnya tetap ada, habluminannasnya tetap ada, kita harus berhubungan dengan orang tua, kita minta maaf. Setiap hari, setiap saat, mudah-mudahan dari ketulusan kita, mudah-mudahan tobat kita diterima oleh Allah, itu kuncinya. Bahkan ada kisah Nabi juga menyebutkan salah satu sahabatnya meninggal sangat sulit sekali, ternyata dia punya dosa kepada ibunya. Sampai akhirnya ibunya memaafkan, dosanya baru deh. Iya, itu sama. Betapa ya. Sama, memang betul begitu. Itu memang terjadi karena saya sangat sering sekali menemukan itu. Sama juga seorang orang tua nggak bisa meninggal karena Pak mikirin anaknya belum nikah. Nggak meninggal ada juga. Ada sering begitu. Nah itu karena si orang tua ini sebenarnya sudah waktunya tapi dia mikir masih duniawi, ya nggak meninggal. Nah sekarang gini Ustaz, kalau anak dosa kepada orang tua harus mohon ampun kepada Allah dan juga meminta maaf dengan tulus kepada orang tuanya. Jika sebaliknya orang tua keburu
berdoa atau bersumpah serapah kepada anaknya, keburu terucap. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua supaya dianulir gitu? Iya, sebenarnya ada banyak. Inilah yang bahayanya mulut kita itu kan di situ ya. Kalau kita menyumpahi sekali 2 kali masih ingat ya. Itu sumpah yang tidak boleh. Kalau sumpah tidak boleh itu kita ya satu jelas mohon ampun kepada orang tua. Yang kedua kita harus membayar kifarat. Jadi membayar kifarat boleh dengan memberikan makan kepada 10 orang duafa, memberikan pakaian pada 10 orang duafa, atau puasa 3 hari untuk kifarat sumpahnya kita. Memang itu tidak boleh. Kalau satu lah, kalau kita nyumpahin itu ratusan ribuan, emang ingat ya. Ibu ingat nggak pada waktu kamu nanti jadi bodoh loh kalau gini kan? Iya. Coba saya tanya, emang ingat itu berapa kali? Nah kan, oh iya ya, lupa saya. Nah, Berarti harus gimana nih orang tua nih? lah ya nggak tahu. Ya makanya Mohon di situ ampun aja ya. Mohon ampun sama Allah Ta'ala. Dan itu harus berani, dia itu berani paling tidak memberikan sedekah setiap kali. Sedekah itu untuk satu sumpah 10 orang. Satu sumpah 10 orang, kasih aja. Itulah beratnya, makanya kita juga tidak boleh begitu. Nah kalau itu harus dijalankan, itulah takwa. Takwa itu harus benar-benar kalau memang salah, mau memohon ampun kepada Allah Ta'ala, itu takwa. Sudah dijelaskan. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin adwa samawati wal ard wa uiddat lil muttaqin. Jadi jelaskan, dan segera kamu mohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Dan surga yang seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang takwa. Jadi sebenarnya memohon ampun itu juga termasuk unsur takwa. Kalau orang itu merasa dirinya hebat, dirinya itu pinter, dirinya nggak salah, dia hafiz Quran, sama. Nggak ada dalam Quran itu diceritakan seperti itu. Selama dia menjalankan suatu kesalahan, malaikat atid akan mencatat. Betul. Karena pada waktu kita itu diberi ujian oleh Allah Ta'ala dengan sesuatu kelebihan daripada orang lain, itu ujian. Jangan bangga, itu ujian. Ibu diberi ujian cantik, itu ujian. Ibu diberi suami ganteng soleh, itu ujian. Ibu diberi suami kaya, itu ujian. Ibu diberi suami itu nggak terlalu kaya, pas-pasan, wajahnya biasa, itu ya ujian. Jadi cantik aja ujian, apalagi nggak cantik itu ujiannya lebih berat lagi. Maaf ya Bu, dari tadi Bu itu tegang begini. Tenang Bu, tenang. Yaudah deh, biar nggak tegang, boleh deh pijit dulu sebelah kiri. Kiri, hadap sini, hadap sini. Kiri, ayo bapak-bapak juga, bapak kiri. Hadap sini, Pijit, sini ya. Pak, sini. Di sebelahnya, pijit. Oke, biar nggak tegang. Balik kanan, ayo kanan. Iya, alhamdulillah. Jangan megang Ibu, Itu istrinya bukan? Ustaz lihat aja lagi. Yaudah, terima kasih. Tepuk tangan deh, semangatnya deh. Oke, kalau gitu